Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ambu Hartono di Amhar Channel. Ya, tentunya pada video kali ini bukan tutorial, tapi di sini kita ngabuburit bareng ya, bersama saya tentunya ya. Ya, jadi daripada nongkrong di sana kemudian ngabuburit yang tidak berfaedah, mending kalian nonton dan simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Ya, jadi video kali ini itu membahas tentang ini dia. Jadi saya tidak membahas Al-Quran ya, saya tidak membahas Al-Quran, tapi saya akan membacakan ayat Al-Quran ya. Kemudian setelah itu saya akan membacakan asbabul nuzulnya turunnya ayat ini seperti itu. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu ya, subscribe, like dan share agar teman-teman kalian dan ataupun saudara-saudaramu kalian mungkin tahu apa yang kalian tahu tentunya ya. Ya, jadi sedikit info, saya syutingnya ini di kebun-kebun kelapa sawit ya, di belakang rumah saya tentunya ya. Oke, tidak jadi masalah. Yang penting informasinya sampai gitu ya. Baik, kita akan mulai dari surah Al-Fatihah. Oke, jadi siapa tahu kalian mau membeli Al-Quran ini juga. Ini bukan sponsor ya, hanya mau merekomendasikan, siapa tahu ada teman-teman yang mau membeli Al-Quran seperti ini. Ini judulnya Robbani. Di sini ada Al-Quran perkata tajwid warna. Jadi di sini ada tajwid warna, kemudian tafsir perkata ada, kemudian terjemahan dengan apa ini? Terjemah depak, kemudian panduan ilmu tajwid dan indeks tematik. Nah, jadi di sini seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Lihat ya. Seperti itu. Jadi ada warna-warnanya itu menandakan bahwa ini idgham bilaguna, idgham biguna, ada iklab dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai dari Al-Fatihah ya. Mungkin saya akan membacakan surah Al-Fatihahnya dulu. Kemudian saya akan membacakan asbabul nuzulnya seperti itu. Dan nonton sampai terakhir karena di akhir video ini akan ada mutiara hikmat tentunya ya yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Kita mulai saja dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Oke. Baiklah. Jadi mohon maaf teman-teman kalau misalnya bacaan ayat Al-Quran saya masih ada yang salah, silahkan komen di bawah atau mungkin DM saya di Instagram, ataupun mau menghubungi saya di WhatsApp boleh. Ada nomor saya di deskripsi dan juga link sosial media saya. Oke, sip. Kita di sini saling membagi ilmu, saling sharing dan sebagainya ya. Oke, baik. Jadi seperti yang saya bacakan tadi yaitu surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Di sini ada asbabul nuzulnya seperti ini. Nah, jadi saya akan membacakan asbabul nuzulnya. Ya, jadi surah Al-Fatihah ini disebut Al-Fatihah atau artinya itu pembuka atau umul kitab. Atau umul kitab artinya apa? Itu induk Alkitab. Kemudian diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibn Hibban, Hakim dan Baihaqi dari Anas bin Malik. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan. Beliau berhenti lalu turun dari tunggangannya. Kemudian ada seorang sahabat yang juga turun dari tunggangannya untuk mendampingi beliau. Lalu beliau bersabda, maukah kamu saya beritahukan sebuah surah yang paling utama di dalam Al-Quran?
Lalu beliau membaca Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibn Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang sholat tanpa membaca Quran surah Al-Fatihah maka sholatnya tidak sempurna. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebabul nusulnya surah Al-Fatihah ini suatu ketika itu Rasulullah turun dari tunggangannya, mungkin seekor unta ya tunggangannya. Kemudian salah seorang juga turun dari tunggangannya. Nah, kemudian beliau bersabda kepada dia bahwa maukah kamu saya beritahukan surah yang pertama dalam Al-Quran, artinya surah pembuka dalam Al-Quran. Nah, jadi kemudian beliau membacakan surah Al-Fatihah. Jadi seperti itulah asbabul nuzulnya surah Al-Fatihah dalam Al-Quran. Jadi itulah tadi asbabul nuzul surah Al-Fatihah. Mungkin kita lanjut ke asbabul nuzul ayat selanjutnya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Shadaqallahul azim. Oke, jadi itu tadi surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 ya. Oke. Jadi di sini ada asbabul nuzulnya. Itu dari ayat 2 ya, ayat 2 sampai ayat 5. Di sini dikatakan bahwa Mujahid mengatakan bahwa 4 ayat pertama tersebut diturunkan untuk menerangkan sifat-sifat dan perilaku orang-orang mukmin. Hadis riwayat Faryab dan Ibnu Jarir. Oh ya. Jadi ayat 2 ya, ayat 2 sampai ayat 5. Itu Mujahid mengatakan bahwa 4 ayat pertama tersebut diturunkan untuk menerangkan sifat-sifat dan perilaku orang-orang mukminin. Seperti itu guys. Oke. Mungkin saya akan membacakan juga artinya supaya kita tahu apakah artinya dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 2 sampai 5 ya. Oke, baik. Kalau untuk juz 1 tadi Al-Fatihah, itu saya akan cantumkan artinya di deskripsi ya, karena tadi saya tidak membaca terjemahannya. Oke, saya akan membacakan terjemahannya yang Al-Baqarah ya, ayat 2 sampai 5. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah besok akan ada asbabul nuzul selanjutnya ya, dan juga mutiara-mutiara hikmah. Oh ya, jangan lupa tadi ya. Tadi saya sempat katakan bahwa di akhir video ini akan ada mutiara hikmah. Baiklah, kita akan masuk ke mutiara hikmah. Ya nurul hilal aqbil ta'al fasyuq. Nah, oke, jadi teman-teman, di mutiara hikmah ini saya juga mengambilnya dari Al-Quran ini ya. Jadi di sini mutiara hikmahnya sangat-sangat bermotivasi sekali ya. Oke,
Oke, baik, saya akan membacakan beberapa mutiara hikmah di dalam Al-Quran ini ya. Yang pertama, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, 4 hal jika ini ada pada diri seseorang, ada 4 hal ya, maka dia adalah orang munafik tulen. Wow. Jika hanya ada satu cabang saja pada dirinya, berarti ia memiliki satu cabang kemunafikan hingga ia meninggalkannya, yaitu jika diberi amanah dia khianati, ya itu satu. Jika berkata dia dusta, itu yang kedua. Jika berjanji dia langgar, yang ketiga. Dan yang keempat, jika bermusuhan dia jahat. Jadi artinya ada 4 hal jika ada di diri seseorang ini ya. Dia adalah orang munafik tulen. Ada 4 tadi. Yang pertama itu ada jika diberi amanah dia khianati ya. Jadi ketika diberikan suatu tugas atau suatu perintah dia tidak melaksanakannya, artinya dia hanya mengabaikan saja dan meninggalkan, seperti itu ya. Kemudian dia berkata tapi dia berdusta, artinya dia ketika dia berkata kepada orang itu dia berdusta, artinya berbohong dan tidak berkata sesuai fakta, seperti itu ya. Kemudian dia berjanji lalu dia melanggar. Nah ini yang banyak terjadi ya. Dia berjanji, dia juga yang melanggar, seperti itu. Kemudian yang keempat tadi, jika bermusuhan dia jahat. Nah jadi sebetulnya ketika kita bermusuhan itu seharusnya kita itu saling memaafkan, seperti itu. Oke, baik. Kemudian mutiara hikmah selanjutnya ya, ini dia. Ya nurul hilal aqbil ta'al fasyuq tal. Di sini di dalam hadis riwayat Muslim di sini dikatakan bahwa aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selamanya jika berpegang teguh padanya, yaitu kitabullah, artinya Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Jadi ada 2 yang harus kita pegang agar kita tidak tersesat. Yang pertama itu ada Al-Quran dan sunnah, karena itu adalah sumber agama kita, seperti itu ya. Hidup di bawah naungan Al-Quran Al-Karim itu nikmat ya, kenikmatan yang tidak pernah diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang telah merasakannya. Sayyid Qutbi fi Zilal Al-Quran ya. Jadi hidup di bawah Al-Quran itu kenikmatan yang tidak pernah diketahui oleh siapapun selain orang-orang yang telah merasakannya, seperti itu ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan pada kita kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan saran, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Saya akan membacanya ya. Baik, mungkin kita akan berjumpa besok hari dengan asbabul nuzul selanjutnya, dengan mutiara-mutiara hikmah yang lain. Oke, baik. Namun sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu pada video kali ini. Oke, baik. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa di like tadi, kemudian di komen, kemudian di subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.